Halo Pak, ya dok, silahkan duduk. Ya, makasih dok. Ya. Selamat pagi Dokter Dani. Perkenalkan nama saya Tambun. Jadi di sini saya mau mempertanyakan mengenai atau berkonsultasi mengenai gangguan disosiatif dok. Jadi karena saudara saya itu ada yang mencurigakan, maksudnya kayak ada gejala-gejalanya gitu dok. Pertama saya ingin nanya dok, apa itu ya namanya gangguan disosiatif? Jadi gangguan disosiatif itu adalah suatu gangguan yang ditandai dengan adanya dua atau lebih status kepribadian yang berbeda. Terus juga ada gangguan identitas disosiatif, merupakan sebelumnya disebut adalah gangguan kepribadian ganda. Biasanya merupakan suatu reaksi terhadap trauma sebagai cara untuk membantu seseorang menghindari kenangan yang buruk. Ya baik dok. Terus selanjutnya saya juga mau nanya dok, kenapa ya orang itu bisa terkena gangguan disosiatif? Penyebab utama gangguan disosiatif muncul dan berkepanjangan ketika anak memiliki pengalaman trauma di masa kecilnya. Trauma ini terkait dengan emosi, fisik, kekerasan, seksual, dan penolakan dari orang tua. Pola asuh seseorang tersebut membentuk identitas atau kepribadian lain untuk memutuskan dengan kepribadian sebelumnya. Terdapat dua teori besar mengenai gangguan disosiatif. Salah satu teori berasumsi bahwa gangguan disosiatif berawal pada masa kanak-kanak yang diakibatkan oleh penyiksaan berat secara fisik atau seksual. Penyiksaan tersebut mengakibatkan disosiasi dan terbentuknya berbagai kepribadian lain sebagai suatu cara untuk mengatasi trauma. Memang terdapat bukti empiris bahwa penyiksaan anak mempunyai kaitan dengan perkembangan gejala-gejala disosiatif. Namun tidak semua orang mengalami penyiksaan pada masa kecilnya yang terdapat pada penderita gangguan disosiatif. Ya baik dok. Selanjutnya saya juga mau nanya, kalau di rata-ratakan itu kira-kira berapa orang ya? Maksudnya kejadian penyakit ini atau gangguan ini dok? Gangguan disosiatif ini jarang terjadi. Terjadi hanya sekitar 1-2% untuk di Indonesia. Kasus ini jarang terjadi dengan prevalensi kurang dari 150.000 dan bisa mengenai pria dan wanita. Ya baik dok. Terus yang keempat saya mau nanya, gejala dari gangguan mental ini apa ya dok? Untuk gejalanya terdiri dari 4 bagian, ada dari segi perilaku, segi suasana hati, segi psikologis, dan juga segi ada kaum umum. Pada segi perilaku ada penyakit seperti penyakit diri sendiri, perilaku yang impulsif, atau perilaku yang melukai diri sendiri. Pada suasana hati adanya kegelisahan, merasa terlepas dari diri sendiri atau dari perubahannya suasana hati. Dari segi psikologis mungkin bisa terkena depresi, kesadaran yang berubah, atau mengingat-ingat kejadian yang lalu. Dan pada segi yang umum terdapat ada amnesia atau pingsan atau juga kehilangan kesadaran. Untuk mendiagnosanya atau untuk mengetahui itu kayak gimana ya dok? Terdapat 4 kriteria untuk mendiagnosis gangguan identitas disosiatif pada seseorang, yakni yang pertama itu adanya kehadiran 2 atau lebih kepribadian. Yang kedua adanya kepribadian tersebut dapat mengendalikan perilaku. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengingat informasi penting yang melebihi kelupaan pada normalnya. Yang keempat, adanya gangguan bukan yang karena efek fisiologis langsung dari suatu zat atau kondisi medis umum. Yang terakhir, untuk terapinya atau treatmentnya itu kira-kira seperti apa ya dok? Untuk terapi pada penderita gangguan disosiatif ini dengan cara hipnotis, karena pada penderita gangguan disosiatif ini sangat mudah untuk dihipnotis dan diyakini bahwa mudahnya mereka dihipnotis dimanfaatkan oleh mereka secara tanpa disadari untuk mengatasi stres dengan menciptakan kondisi disosiatif yang mirip dengan kesurupan untuk mencegah munculnya ingatan yang menakutkan tentang berbagai kejadian traumatis. Karena alasan ini, hipnotis umum digunakan dalam penanganan disosiatif. Secara umum, pemikirannya adalah pemulihan kenangan menyakitkan yang direpres akan difasilitasi dengan menciptakan kembali situasi penyiksaan yang diasumsikan serta dialami pasien. Baik dok, terima kasih banyak udah menjelaskan begitu banyak mengenai gangguan disosiatif. Terima kasih.
Iya, baik, sama-sama. Jadi kesimpulannya, pada pasien gangguan disosiatif ini, terapi terbaik adalah interpersonal relationship, yaitu dengan menjalin hubungan dengan orang lain untuk memberikan peran di lingkungan dari pasien tersebut sesuai dengan usia perkembangannya seperti orang tua, anak-anak maupun dewasa. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.